لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ukhiyal Qur'an. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah. Sifat wajibnya Allah yang keenam ialah sifat wahdaniyat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam waktu kita melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah, ketika kita tahiyat membaca kalimatus syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, ketika membaca kalimat illallah, kita mengangkat telunjuk jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk jari kita angkat, usahakan lurus telunjuk jari itu, dan ini menandakan dan ini memberitahu kepada kita bahwa telunjuk jari yang kita angkat lalu satu telunjuk, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdaniyat. Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengangkat 2 jari, apalagi 3 jari, tapi 1 jari. Itu pun ketika kita membaca illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 1 jari. Kemudian kita diperintahkan untuk menggerakkan jari itu hanya 1 gerakan. Ini maknanya pun sama. Wahdaniyatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya Allah Tuhan yang wajib kita sembah. Manusia banyak yang kemungkinan karena kurang memahami, ketika dia mengangkat telunjuk tangan waktu syahadah, telunjuknya digerak-gerak berulang-ulang. Kurang tahu apa alasannya. Kalau memang gerak-geraknya itu telunjuk lebih daripada 1, sepatutnya sesuai. Kalau telunjuknya pun jangan 1, 2 telunjuk atau 3 telunjuk. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Jadi yang perlu kita amalkan dan perlu kita ketahui ketika kita tahiyat, pas apabila membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, baru diangkat telunjuk tangan ini 1 telunjuk, jangan 2. Begitu pula gerakannya, hanya 1 gerakan. Ini maknanya adalah sesuai dengan illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu angin Allah,
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, kita semua dimanapun berada dan sedang beraktivitas apa saja, apabila kita sudah benar-benar memahami dan meyakini terhadap wahdaniyatnya Allah, maka dipastikan kita akan mendapatkan rahmat yang luar biasa, kenikmatan di dalam kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan namanya. Definisi ihsan itu adalah kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah karena keterbatasan iman kita kepada Allah yang masih sangat lemah, maka kita harus bisa menanamkan keyakinan yang kuat. Kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila hal ini sudah bisa kita amalkan, bahwa kita kemana saja, di mana saja, dan sedang apa saja, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan pasti kita bisa meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah senantiasa melihat kita. Mereka orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat, baik itu katakan membuka aurat, berbuat yang dilarang seperti minum-minuman, begitu pula hubungan antara wanita yang belum nikah, yang disebut zina, itu dilakukan. Sebenarnya orang yang melakukan itu tidak mengerti dan tidak memahami bahwa Allah melihat. Satu contoh. Kenapa ketika kita diperintahkan oleh misalkan seseorang, kita supaya telanjang dari rumah ke pasar, kenapa ditolak? Kenapa tidak diterima? Pasti jawabnya adalah malu. Kenapa harus malu? Jawabnya pasti karena banyak yang melihat. Ini satu contoh. Maka untuk hamba-hamba Allah yang sudah mencapai terhadap ihsan, yang pengertian ihsan adalah tingkatan atas melihat Allah, untuk tingkatan kita yakin bahwa Allah senantiasa melihat. Apabila ini bisa kita amalkan, yakin. Ketika kita berbuat yang tidak diperbolehkan oleh Allah, pasti akan merasa malu kepada Allah. Dan natijahnya, kesimpulannya, hasilnya, kita tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, sifat wahdaniyat ini jangan sampai disalahartikan bahwa meninggalkan hal-hal yang penting seperti kita membaca sholawat kepada Nabi, khususnya waktu sholat, punya anggapan bahwa itu akan mengancam terhadap kekhusyuan kita terhadap wahdaniyatnya Allah. Ini jangan terjadi.
di dalam membaca solawat ketika kita waktu sholat, itu sama sekali tidak mengurangi kekhusyuan kita terhadap wahdaniyatnya Allah. Para pemirsa rahimakumullah, ketahuilah oleh kita semua, di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang benar. Di situ jelas dan gamblang, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang benar itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jalan yang ditempuh oleh para rasul, para nabi, dan para sholihin, yaitu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggambarkan, ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh punya anggapan ketika membaca solawat kepada Nabi itu akan mengganggu kekhusyuan kita terhadap wahdaniyatnya Allah. Tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang besar kepada kita semua, dan kita bisa mencapai kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.